Shalom kekasih hatinya Tuhan. It's nice to meet you again this morning devotional reading. Hope all of you still blessed. Senang rasanya pada hari ini saya bisa bagi renungan kepada teman-teman. Hari ini merupakan 1 Desember 2021. Kebetulan hari ini adalah ulang tahun ibu saya. Dan saya akan bagi renungan yang saya baca dari Renungan Waras Hati Kamu yang berjudul Kita Membutuhkan Komunitas Gereja. Diambil dari Ibrani 10 ayat 19-25. Beginilah firman Tuhan. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Dalam Ibrani 10 ayat 25. Dari sini diceritakan bahwa saya anak pertama seorang pendeta gereja Baptis Selatan. Sudah jelas apa yang diharapkan dari saya setiap hari Minggu, yaitu saya harus ke gereja. Jadi dia namanya anak pendeta kan pasti diharapkan dia bisa hadir ke gereja gitu teman-teman. Namun dia boleh nggak ke gereja itu kalau dia demam. Namun dia bilang kalau dia sebenarnya senang sebenarnya ke gereja gitu, meskipun demam gitu. Namun dia melihat bahwa dunia berubah dan jumlah jemaat yang rutin datang ke gereja tidak seperti dulu lagi. Tentu saja pertanyaannya mengapa demikian? Jawabannya banyak dan beragam. Penulis Kathleen Norris menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang diterimanya dari seorang pendeta. Ketika ditanya, mengapa kita pergi ke gereja? Pendeta itu menjawab, kita pergi ke gereja untuk orang lain, karena mungkin saja seseorang membutuhkan kamu di gereja. Jadi dia nanya sama pendeta ini, ngapain sih kita sebetulnya ke gereja gitu? Pendeta ini bilang, mungkin ada orang-orang yang di gereja itu membutuhkan kehadiran kamu. Ketika dia melihat batang hidungmu, mungkin dia merasakan, wah dia hadir dan dia butuh gitu kehadiran kita. Tentu saja bukan berarti satu-satunya alasan kita ke gereja adalah karena orang lain. Tetapi jawaban sang pendeta menggambarkan keinginan yang sama dari penulis kitab Ibrani. Ia mendorong orang-orang beriman untuk bertahan dalam iman dan demi mencapai tujuan itu, ia menegaskan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Mengapa? Karena sesuatu yang penting akan hilang saat kita tidak hadir, yaitu perbuatan saling menasihati. Kita perlu menyemangati satu sama lain, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saudara-saudari, setialah menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah kita, karena mungkin seseorang membutuhkan kamu di sana, dan sebaliknya mungkin kamu juga membutuhkan mereka. Tulis oleh John Bless. Benar seperti renungan yang katakan teman-teman bahwa sewaktu saya masih remaja SMP, saya begitu semangat ke gereja karena pada saat itu saya punya kakak rohani yang selalu menyemangati saya. Tujuan saya ke gereja pada saat itu, nanti aku ketemu sama kakak ini. Kakak ini nanti pasti menyemangati aku, menasihati aku, jumpa aku sama abang ini, aku pasti dapat nasihat dan lain sebagainya. Itu benar seperti renungan itu. Dan sekarang ketika saya sudah memasuki usia 20 tahun ini, bentar lagi saya mau masuk 21 tahun, saya merasakan saya di posisi memberi nasihat gitu kepada adik-adik saya yang sekarang SMP, yang SMA gitu. Dan beberapa waktu yang lalu ketika saya nggak datang beribadah, mereka nanya dan mereka bilang, kenapa bang nggak datang gitu. Jadi, mungkin ya rupanya rasanya jadi mentoring gitu, jadi pemberi nasihat gitu. Jadi mari teman-teman, banyak orang membutuhkan kehadiran teman-teman di gereja, datanglah ke gereja, jangan malas. Ada 4 ala. Bagaimana mengetahui seseorang mungkin membutuhkan kamu di gereja, membuat kamu merasa pentingnya pertemuan? Karena saya udah pernah di posisi mengharapkan orang itu hadir di gereja gitu, sehingga saya sekarang mengerti bahwa aku harus datang ke gereja. Karena kita nggak bisa
memberi nasihat kalau kita hanya berselisih gitu. Kayak jumpa di jalan, kan gak mungkin kita menasihati orang. Kita bisa memberi nasihat, kita bisa bertukar pikiran ketika kita ada dalam suatu wadah gitu, suatu komunitas, suatu pertemuan gitu. Itu kita bisa berpeluang. Tapi hanya jumpa itu gak akan ada namanya. Makanya saya sangat senang namanya wadah, kayak komunitas, pertemuan, kayak kepanitiaan dan lain sebagainya. Karena itu sebuah wadah gitu teman-teman. Ini saja renungan yang bisa saya bagikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya firman-Mu ini bisa menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Dan hidup kami bisa menjadi lebih bermakna di dalam-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dalam syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. God bless.